Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi bersama kami, Idrus Alhamid dan kawan saya Ismail Amin dalam acara Podcast Tabiin. Podcast yang akan menyajikan isu-isu menarik dengan perspektif yang jauh lebih luas untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah kali ini kita telah kedatangan narasumber atau tamu yang sangat spesial dan sangat istimewa. Anak muda yang sangat aktif dalam dunia media dan juga dunia penulisan. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Mas Iqbal. Ya, Iqbal Aji Daryono, seorang penulis terkenal saat ini di Indonesia dengan buku-buku dan karya-karyanya yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Ya, langsung aja nih untuk mempersingkat waktu. Kita mau berkenalan secara langsung dengan Mas Iqbal. Mari kita sapa dulu. Mas Iqbal, gimana kabarnya Mas Iqbal? Sehat, Mas? Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustadz Idrus, Ustadz Ismail, teman-teman semuanya yang di Iran maupun di manapun. Alhamdulillah sehat, sekarang sedang weekend di rumah. Lagi santai. Lagi santai. Kayaknya lagi sibuk nih. Kemarin kayaknya saya dengar-dengar aktivitasnya lagi full banget ya Mas. Bedah buku di beberapa kota, di universitas-universitas ya Mas. Betul Mas? Ya, Alhamdulillah masih diberi kesibukan daripada susah nanti kalau nganggur ya Tat ya. Bener. Masih banyak teman-teman yang ngajak kumpul-kumpul, termasuk juga terkait dengan buku yang terakhir itu. Insya Allah minggu depan juga di Makassar Writer Festival diajak diskusi ke sana. Well, mantap. Insya Allah nanti kapan-kapan ke Iran. Bedah bukunya di Iran, Mas. Amin. Siap. Rencana insya Allah bulan September. Bulan September ya rencana. September ya? masih ya atau November? September insya Allah, tapi karena saya statusnya itu ngomong banyak orang, mungkin kalau stop agak lama agak repot ya, tapi kita ketemulah barang 1-2 teguk teh nanti insya Allah. Oke. Langsung aja Mas Iqbal, sebelum kita ngebahas tentang buku yang Mas Iqbal tulis ya kan, kita mau denger nih Mas cerita tentang istilahnya asal muasalnya kenapa Mas Iqbal itu menulis buku itu. Bukunya tentang apa sih Mas, kurang lebih Mas? Baik, terima kasih. Saya ceritanya mungkin agak maju mundur. Yang jelas ini buku yang sebenarnya tidak saya niatkan betul-betul untuk saya tuliskan. Tapi ini tentang keikutsertaan saya dalam ziarah Arba'in tahun lalu. Kebetulan saya beruntung sekali kenal digital dengan Ustadz Ismail Amin. Terus kemudian saya minta tolong untuk dipersiapkan semuanya. Terus akhirnya bisa ikut ke sana. Niatnya cuma motret, tapi terus kemudian di Jogja saya didatangi penerbit Mizan Bandung ya, terus kemudian ditantang untuk menuliskannya. Nah ini intinya adalah pengalaman saya mengikuti satu ziarah akbar yang sudah bertahun-tahun sebenarnya saya pendam keinginan itu untuk bergabung, tapi sekaligus di situ saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, utamanya ya tentu saja pengalaman apa ya kalau saya boleh mengatakan, pengalaman fisiknya iya, lahiriahnya iya, batiniahnya adalah apa ya? Saya merasa kok bagaimana Muslim sebagai Muslim saya itu kok tidak ikut dalam satu situasi yang kedekatan batin dengan Sayyidina Husain, dengan Imam Husain, sementara saudara-saudara di situ ada puluhan juta yang setiap tahun bisa dikatakan merayakan atau menghayati itu bersama-sama. Dan akhirnya alhamdulillah tahun kemarin itu berhasil datang ke situ. Nah, saya ceritanya banyak sekali di situ. Tapi kalau latar belakangnya saya memang mendengar tentang ziarah Arba'in itu sekitar mungkin tahun 2016 atau 2017. Dan karena saya memang orang yang sangat suka berjalan-jalan ya Tat ya, dan suka traveling gitu, masa ya traveling kemana-mana tanpa tujuan-tujuan yang spesifik itu aja saya jabanin kok. Yang ada nilai spiritualnya atau mungkin juga nilai emosional saya sebagai Muslim kok nggak pernah saya ikut. Terjadi kira-kira gitu. Mas, di sini Bang Ismail Amil nih, ini agak ada poin yang disampaikan oleh Mas Iqbal ya. Dari tadi kita mendengar tentang Arba'in Husaini, ya kan? Atau Safar Arba'in. Nah, sebelum ini nih kita harus menerangkan dulu nih kepada pemirsa, apa sih itu Arba'in, ya kan? Arba'in adalah salah satu istilah bahasa Arab yang diartikan 40 hari. Tapi Arba'in Husaini yang terjadi di Irak itu adalah peringatan
40 hari kesyahidan Sayyidina Hussein bin Abi Thalib, cucu baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Arba'in ini jatuh pada tanggal 20 Safar, Bib ya. Jadi antara kesyahidan Imam Hussein pada 10 Muharram itu setelah 40 hari itu jatuhnya pada 20 Safar. Dan sebelum 20 Safar ini warga Irak khususnya, terutama kemudian juga akhirnya diikuti oleh warga-warga asing termasuk dari Indonesia juga ikut sampai ratusan orang, Bib. Itu berjalan kaki dari Najaf ke Karbala. Jaraknya sekitar 90 km. Itu makan waktu 3 hari perjalanan. Dan juga ada mampirnya, ada istirahatnya, dan fasilitas penginapan, sarana prasarana dan makanan itu disediakan oleh warga Irak setempat, Bib, dengan disediakan secara gratis. Oke. Nah, mungkin kita akan mendengarkan juga langsung dari penjelasan Mas Iqbal, walaupun pada saat itu sama-sama ikut ya, sama berjalan kaki dengan beliau, cuman kita ingin mendengarkan langsung dari Mas Iqbal untuk didengarkan oleh para pemirsa sekalian. Apa sih yang Mas Iqbal lakukan selama di Irak dalam momentum peringatan Arba'in itu? Baik, terima kasih. Wah, saya baru sadar ini ternyata podcast untuk umum sekali ya. Jadi memang harus ada pengantarnya dulu. Saya kira tadi semua sudah tahu sama tahu. Baik teman-teman, siapapun yang menonton podcast ini. Jadi ziarah Arba'in itu saya ikuti pada September 2023. Dan itu kita mulai kalau nggak salah sekitar mungkin 4-5 hari ya sebelum puncak peringatan Arba'in di Karbala. Dan kita mulai dengan berjalan kaki dari kota Najaf, kota menyebutnya apa itu? Kota tempat haram Imam Ali ya. Iya, Najaf, makamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makam Sayyidina Ali di situ, masjidnya di situ. Terus kemudian berjalan kaki sekitar mungkin 80 km sampai ke Karbala. Meskipun saya nggak lunas ya waktu itu. Tapi yang jelas perjalanan itu diikuti, kalau saya katakan, saya tuliskan juga di buku itu, bukan cuma oleh banyak orang, tetapi juga banyak sekali lapisan sosial. Itu yang membuat saya sangat berkesan. Jadi bukan cuma orang-orang yang katakanlah level menengah ke atas karena mereka punya biaya, tapi yang membuat saya itu tertegun, bahkan ya kayak terharu gitu ya, karena dari orang yang paling tampilannya paling keren sampai orang yang bahkan sepatunya mungkin 10 langkah lagi sudah jebol, itu semuanya bisa bergabung di situ. Termasuk yang tak kalah menggetarkannya adalah bagaimana spirit pelayanan di sana disajikan, dan yang pelayan itu siapapun, mulai katakanlah mungkin dia bisa dikatakan pemerintah lah, atau mungkin pemerintah Iran juga ada di situ, terus bukan perusahaan, orang kaya, syekh-syekh dan sebagainya, dari Kuwait, dari manapun ya, bukan cuma dari Irak setempat, atau juga dari NGO, LSM dan sebagainya. Bahkan juga ada posko-posko itu ya, maukib-maukib yang menyediakan layanan itu dari banyak tempat. Kita juga mampir, tahu ada posko Indonesia, kita kemarin kayaknya nggak mampir posko Indonesia ya, Tat Ismail ya? Iya, ya, kita mampirnya ke posko Thailand mungkin. Kita terpisah waktu itu, Mas Iqbal lewat sampai berapa pihak. Ya, padahal udah ditunggu sama teman-teman waktu itu. Ya, waktu saya ketemu terus kemudian dengan Ustadz, siapa itu kok Ustadz? Mas Syahrul Ramadan, yang ketua PCI Muhammadiyah Iran itu. Ya, tapi di situ juga ketemu dengan banyak sekali saudara Muslim dari berbagai bangsa, berbagai negara, dan itu tadi ketika kita berjalan itu semuanya sudah saling melayani di tengah puluhan juta lah, bukan cuma jutaan, puluhan juta orang, dan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada gesekan, perkelahian, tidak ada kejahatan-kejahatan yang signifikan di situ ya, kecil-kecil mungkin, tapi itu tidak mengganggu sama sekali Bapak. Oke, Mas Iqbal, kita kembali lagi nih. Kita udah membicarakan tentang Arba'in. Kita udah mengetahui tentang Arba'in ini adalah salah satu long march terbesar di dunia, bahkan kita katakan. Karena long march spiritual terbesar itu yang satu-satunya yang ada di dunia itu salah satunya adalah Arba'in. Di mana dihadiri tahun-tahun ini dihadiri oleh hampir 30 juta umat manusia. Bukan hanya dari warga Irak, tapi dari warga negara lain, ya kan? Termasuk Eropa, termasuk Indonesia. Dan juga antiknya, nanti juga Mas Iqbal tolong dijelaskan apakah benar, apakah Mas Iqbal juga melihat ada beberapa suku-suku di sana, ada beberapa negara-negara, bahkan yang saya dengar, yang datang ke Arba'in itu bukan hanya Muslim,
tapi orang-orang di luar Muslim pun ikut datang untuk menghadiri acara Long March atau istilahnya Pawai Arba'in. Mereka datang ke Irak untuk istilahnya melakukan bela sungkawa, ya kan, memperingati kesyahidan Imam Hussein yang terbunuh di padang Karbala. Jalannya mereka terkadang dari Najaf menuju Karbala dengan rentan perjalanan sekitar 80 km. Ada juga yang dari Basrah, ada juga yang dari Baghdad. Itu bahkan lebih jauh lagi. Ya kan? Tapi masyarakat jalan, mereka berjalan kaki. Ya kan, sebelum saya tanya kira-kira pengalaman apa yang Mas lihat, Mas Iqbal ngelihat di sana, apakah Mas Iqbal juga merasakan bahwa adanya kehadiran orang-orang di luar Islam, ya kan, dan juga masyarakat-masyarakat itu kenapa mereka jalan kaki segitu banyaknya atau segitu jauhnya? Yang paling pertama ingin saya tanyakan Mas Iqbal, orang di luar Timur Tengah atau kebanyakan masyarakat kita Indonesia, itu biasanya ketika mereka mendengar nama Irak, mereka itu ketakutan, Mas. Ya nggak? Irak ini nggak aman. Karena baru aja ada ISIS datang ke Irak. ISIS itu menyerang Irak, menghancurkan daerah utaranya Irak, mengambil Mosul dan lain-lainnya, ya kan? Gimana Mas? Mas datang ke sana khawatir nggak sih Mas tentang keadaan Iran? Apa mencekam nggak sih istilahnya? Itu pertanyaan yang pingin kita ketahui. Jadi masyarakat juga tahu Irak ini sebenarnya aman nggak sih? Kalaupun istilahnya aman atau tidak amannya, dalam perjalanan itu Mas, dari mulai sampai ke Irak, ya kan, dan juga sampai pulang ke Irak, itu prosesinya seperti apa Mas? Apa dipersulit? Lalu perjalanannya itu apakah Mas Iqbal merasa terancam? Itu seperti apa Mas? Tentang keamanan di Irak dulu Mas. Baik, terima kasih. Gini, perasaan takut itu sebenarnya bukan cuma dihadapi oleh teman-teman yang belum pernah ke sana. Saya pribadi waktu turun pertama kali di Baghdad, terus melihat di sana itu pengamanannya super ketat, terus kemudian cerita-cerita bagaimana bukan cuma ISIS ya, kadang konflik antar faksi politik itu konon begitu ya. Ya, itu betul, juga terus terjadi. Terus kemudian ketika kita keluar dari bandara Baghdad itu juga masih ada ya tentara itu berjaga dengan tank, dengan panser, mereka diajak selfie juga nggak mau, kayaknya tegang sekali. Tapi begitu sampai ke jalur Najaf Karbala yang semacam itu nggak ada gitu, karena semuanya itu ya tenang, kita berjalan dengan tenang, melayani, saling melayani dan dilayani juga tenang, orang masak, orang makan, orang mengantri, orang mandi, semuanya tidak pernah, saya tidak mendengar satupun gitu ya ada semacam ancaman begitu. Bahwa dulu konon ada ya, saya malah yang ngasih tahu Ustadz Ismail juga, dulu ada, tapi ternyata penghormatan atas hari-hari Arba'in itu begitu tingginya sehingga ibaratnya ya orang menahan nafsu amarah gitu ya ketika pada hari-hari itu. Ini agak sisipan sedikit, mungkin 2-3 bulan setelah saya pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan salah satu kawan yang bekerja di satu perusahaan minyak dan dia juga ditempatkan di Irak gitu, meskipun dalam satu kompleks yang sangat ketat begitu. Dia cerita, wah Mas, sebenarnya kalau di hari-hari yang lain gitu ya, hari-hari yang lain itu kadangkala konflik antar faksi politik itu ya sudah tembak-tembakan biasa gitu, lempar-lemparan roket gitu. Ibaratnya kalau di Indonesia kalah pemilu terus ke MK, kalau di sana kalah pemilu ya lempar roket gitu kan. Tapi khusus di hari Arba'in itu nggak ada yang kayak gitu. Orang tetap semuanya menghormati. Dan memang betul sekali tadi yang sampaikan Pak Idrus tadi ya, bagaimana di sana saya menjumpai banyak sekali ya identifikasi fisik lah ya. Yang jelas yang Arab ya, yang Irak dan sebagainya. Iran tentu saja itu mungkin dominan karena mereka memang tinggal yang paling dekat di situ. Tapi yang berwajah, kita ketemu juga ya dengan teman dari Azerbaijan, kita ketemu juga teman dari India, ada juga Pakistan, ada terus yang ini, yang puji-pujian lagunya bagus-bagus tuh dari Afrika ya, Mas ya, lagunya bagus-bagus tuh Afrika, yang satu rombongan ramai sekali, ada juga yang dari Tamil dan sebagainya, yang berkulit putih juga cukup banyak gitu. Jadi memang di sana berkumpul banyak sekali etnis, banyak sekali warna kulit, banyak sekali mungkin ras gitu ya, bertumpuk-tumpuk di sana. Kebetulan kalau untuk yang non muslim saya sendiri, karena tentu saja saya juga berjalan ya, tidak sempat nanya satu-satu agama mau apa. Cuma kalau dari beberapa beberapa cerita memang ada juga yang di sana untuk penghormatan atas spirit perlawanan kepada kezaliman ya, oleh Sayyidina Hussein, terus kemudian juga perjuangan keadilan itu
dirayakan dan diperingati oleh siapapun, bukan cuma oleh kalangan muslim. Dan ingat ini ya, ini yang tentu saja yang harus kita sampaikan dari awal. Ternyata juga bukan cuma dominan, bukan cuma milik muslim Syiah saja gitu. Karena ya ini nanti agak cerita yang nanti ya, tapi saya kasih sentilan sedikit. Saya bahkan disambut dengan sangat hangat justru ketika Ustadz Ismail memperkenalkan saya sebagai seorang Sunni dari Indonesia. Saya masih disambut dengan luar biasa di sana. Ya, menarik Mas ya. Ini mungkin juga pertanyaannya agak lumayan sensitif. Terus gimana kalau tadi masalah kekhawatiran mengenai keamanan ya, mengenai keselamatan dan sudah dijelaskan dengan baik. Sekarang kekhawatiran mengenai gimana? Ini kan pergi ke Najaf, pergi ke Karbala di momentum Arba'in pula. Itu peringatan Syiah, kota Syiah. Apa Mas tidak khawatir ketika pulang ke Indonesia dicap Syiah? Ini kan kebanyakan orang untuk tidak mau mengunjungi Iran, tidak mau mengunjungi Irak, tidak mau bergaul dengan orang-orang Syiah karena kekhawatiran ini. Apakah Mas Iqbal juga merasakan kekhawatiran yang sama tentang ini? Kekhawatiran itu jelas ada ya, karena implikasi dari persoalan-persoalan sosial itu tentu akan merembet kemana-mana. Cuma memang saya sudah menyiapkan diri dari awal ya. Ada sih beberapa kawan yang bilang, aduh dipikir lagi dong, nanti urusannya macam-macam, bisa sampai keluargamu, bisa sampai keselamatanmu. Tapi saya memang satu, saya sudah memendam keinginan itu begitu lama. Yang kedua, saya memang kepengen membuktikan sendiri. Ini agak melenceng juga dari pertanyaan ya. Saya pengen membuktikan sendiri. Teman-teman, saudara-saudara Muslim Syiah di sana itu seperti apa sih gitu ya? Yang dilakukan itu apa tuh? Apakah menyembah batu-batuan atau menyembah pohon kaktus atau apa gitu? Maka saya pertama kali datang itu Ustadz Ismail tahu yuk kita harus ikut jamaah, sholat jamaah di Haram Imam Ali di situ. Ketika kita datang pertama kali di Najaf gitu ya, dia harus ikut, saya harus ikut. Makanya saya harus nyontek gimana sholatnya. Itu saya harus protes ke Ustadz Ismail. Itu kita awalnya satu saf sebelahan kok malah saya ditinggal mundur ke belakang. Saya grogi sekali. Sampai kemudian terus saya sadar, loh kok ternyata sholatnya ya 90% sama tuh. Yang disembah Allah juga, yang disebut juga Muhammad juga gitu kan. Jadi sujudnya juga sama, Al-Fatihahnya juga sama gitu kan. Nah, ini saya balikkan lagi kepada kekhawatiran tadi. Awalnya khawatir, tapi ketika saya hari-hari itu day by day gitu ya, saya terus-menerus posting di medsos, ini loh yang saya saksikan, saya mengikuti ini. Ternyata teman-teman yang tadinya itu antipati atau mungkin tidak kenal, itu jadi antusias. Bahkan waktu itu ya, Gus Ulil Absor itu sampai share, silahkan ayo disimak, ini perjalanan yang menarik sekali itu. Ramai sekali yang menyimak. Sampai kemudian rata-rata sebagian besar teman-teman itu malah bilang, oh ternyata gitu ya, oh ternyata kok nggak kayak yang itu ya gitu ya. Jadi akhirnya apa yang saya khawatirkan itu tidak benar-benar terjadi. Ketika saya pulang juga malah banyak sekali orang yang bertanya. Terus kemudian kalau mau pakai ukuran ya, sambutan atas buku saya juga ternyata melebihi apa yang saya bayangkan semula. Saya membayangkan akan dapat teror dan sebagainya, nggak ada teror gitu ya. Jadi nggak bisa saya bikin rame juga. Oke, Mas Iqbal. Meskipun ya alhamdulillah ya. Menarik. Karena kalau Ustadz Idrus tanya ke Ustadz Ismail tahu ya saya itu memang tukang ribut di medsos ya. Tapi ternyata nggak pada ribut gitu. Satu sisi alhamdulillah, sisi lain nggak jadi ribut ya sudah. Gitu. Tapi itu kecenderungan, maksudnya bagus dalam arti ternyata banyak sekali teman-teman di Indonesia itu yang memang pada awalnya itu ya mereka tidak tahu saja gitu, tidak kok terus dalam konteks antipati langsung membenci dan sebagainya, mungkin sebagian iya, tapi banyak juga yang sebenarnya tidak kepengen membenci, begitu mendapatkan banyak cerita, pandangan mata, dan yang menyampaikan adalah saya, yang mereka tahu saya. Mohon maaf nih, saya tidak hendak mewakili atau siapa-siapa, tapi orang tahu saya warga Muhammadiyah dan sebagainya gitu kan. Itu mereka jadi merasa, oh ternyata seperti itu toh. Beda dengan cerita-cerita yang banyak sekali bertebaran sebelumnya gitu. Jadi akhirnya kekhawatiran itu tidak terbukti gitu. Betul. Makasih Mas Iqbal, keren. Ada satu yang disampaikan tadi sama Mas Iqbal yang saya rasa ini harus di pointed ya. Ini bagus banget. Mas Iqbal bilang bahwa istilahnya kalau boleh saya jabarkan ya, kita nggak perlu khawatir untuk mencintai Sayyidina Hussein. Iya.
nantinya bakal tuduh sebagai Syiah, atau datangnya kita ke Arba'in menuju Sayyidina Husain, itu harusnya tidak menjadikan kekhawatiran buat kita untuk dituduh menjadi seorang Syiah. Karena Sayyidina Husain itu bukan milik siapapun, tapi milik umat Islam, bahkan milik umat manusia. Kan gitu kan? Benar. Karena kan dia adalah cucu Rasulullah, di mana Rasulullah yang menurut kita dan kita yakini adalah nabi untuk semesta alam. Kan gitu kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat untuk seluruh alam. Tapi sayangnya sekarang ini Bang Ismail, Mas Iqbal, kebanyakan orang itu jadi takut menyebut nama Sayyidina Ali, takut menyebut nama Sayyidah Fatimah binti Nabi, binti Rasulullah, binti Muhammad, takut menyebut nama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, takut bahkan mempelajari tentang biografi kehidupan mereka, takut ya kan, takut menjadi Syiah segala macam. Nah, ini merupakan hal-hal yang menurut saya ya, ini adalah hal-hal yang harus dirubah. Mereka adalah pribadi-pribadi mulia, mereka adalah sauri tauladan mulia. Tentu saja seluruh umat ya kan, seluruh umat pasti akan mencintai mereka. Mungkin yang memproklamirkan ya kan kecintaan yang mungkin kalau kita katakan berlebihan atau mungkin yang luar biasa dahsyatnya, kebetulan Syiah. Kan gitu kan, memperingati istilahnya kelahiran mereka. Sayyidina Husain tidak pernah dilupakan kelahirannya di bulan Sya'ban, istilahnya dirayakan begitu meriahnya, dan kesyahidannya pun diperingati dengan begitu besarnya. Kan gitu. Kebetulan orang Syiah yang lebih istilahnya lebih mementingkan antusias terhadap Sayyidina Husain. Tapi ini seharusnya tidak menjadikan kita umat Islam itu menjaga jarak dari Sayyidina Husain. Betul begitu ya Bang Ismail ya, Mas Iqbal ya? Ya, seperti itu, persis seperti itu. Itu juga yang awalnya saya rasakan. Kok gini, kok saya membaca riwayat bagaimana Rasulullah itu sangat mencintai cucu beliau. Tapi narasi-narasi tentang kehidupan Sayyidina Husain itu kok saya rasakan kok tidak banyak gitu ya, minim gitu ya. Bahkan betul. Peristiwa kesakitan beliau itu kok ya memang ada sih, tetap orang tahu gitu ya. Tapi itu nggak pernah dijadikan sebagai satu kesedihan bersama. Padahal itu kan kesedihan Nabi. Betul. Kalau kita dekat dengan Nabi. Ini perasaan dan logika saya nggak pakai, saya nggak sedang membuat fatwa apapun gitu ya. Tapi bayangan saya, kalau memang kita mencintai Rasulullah, maka kebahagiaan Rasulullah adalah kebahagiaan kita, kegembiraan Rasulullah adalah kegembiraan kita, dan kesedihan beliau adalah kesedihan kita. Gitu. Betul. Tapi kok rasanya kok tetap berjarak gitu. Ada seorang kawan yang mengatakan, kata siapa berjarak? Tetap disampaikan. Iya, disampaikan. Tapi kan penghayatan atas itu memang beda sekali dengan apa yang selama ini saya dengar, bagaimana saudara-saudara yang lain itu setiap tahun melakukan penghayatan massal bersama. Itu yang membuat saya, kok saya begitu jauhnya gitu. Padahal saya nggak peduli saya Syiah atau Sunni gitu. Yang saya Muslim, maka saya mungkin mendekat kepada Sayyidina Husain lewat medium itu. Kira-kira seperti itu kan. Oke Mas Iqbal. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih, ini agak menarik nih. Mas Iqbal bilang bahwa kesedihan Rasulullah itu adalah kesedihan kita yang seharusnya. Tentu saja kita sebagai umat Islam ini kebanyakan ya, sebagian hampir rata-rata umat Islam, karena saya juga seperti itu. Kita cuma mengenal Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah cucu Nabi yang umurnya 6 tahun. Kan gitu kan? Yang ketika Nabi sholat, mereka main di atas pundak Rasulullah. Hanya itu aja kan yang kita ketahui kan. Tapi nyatanya tidak. Sayyidina Husain umurnya hampir 60 tahun. Dan akhirnya syahid di padang Karbala. Oleh siapa disyahidkan? Oleh umat nabinya. Nah, umat nabinya kita kasih tanda kutip ya. Ada orang yang bilang, oh ini A yang membunuh Sayyidina Husain, oh ini B, oh ini C, oh ini D yang membunuh. Kita udah nggak jadi masalah, sudah siapapun yang membunuh Sayyidina Husain itu pasti mengecewakan hatinya Rasulullah, pasti membuat sedih hatinya Rasulullah. Kita pun sebagai umat Islam seharusnya kita juga istilahnya harus ikut bersedih, larut bersedih dalam kesedihan Rasulullah. Ini poin yang disampaikan oleh Mas Iqbal. Oke, Masya Allah. Ya Mas, Mas. Saya malah tiba-tiba jadi kaget dalam arti tadi ketika Ustadz Idrus menyampaikan kalimat tentang 6 tahun tadi ya. Bagaimana Sayyidina Hasan Husain itu umurnya 6 tahun. Kok saya baru sadar, iya juga ya. Selama ini ketika disebut
cucu baginda Nabi Hasan dan Husain itu yang dibayangkan dalam imajinasi itu adalah sosok anak kecil terus gitu ya. Karena memang narasi yang dominan di situ ya tadi ya, yang naik ini, terus bagaimana sikap kasih sayang Nabi kepada beliau berdua gitu. Itu malah kayaknya belum pernah kita bicarakan ya, Tati Ismail waktu itu, belum pernah kita obrolkan. Tapi dalam bawah sadar saya pribadi ini ya, memang iya ketika disebut nama Hasan dan Husain itu selalu anak kecil yang dalam bayangan. Berarti kan ada keterputusan amplifikasi narasi itu ketika beliau berdua itu dalam usia-usia dewasa sampai kemudian tadi ya 60 tahun sebagainya enggak, memang minim itu ketika itu diceritakan. Artinya pemahaman atau imajinasi bawah sadarnya tetap berhenti di usia-usia kecil tadi. Ini menarik ini untuk kajian psikologis. Oke. Lanjut Bang Ismail, Ya, kan sudah merasakan langsung tuh hadir di tengah-tengah lautan orang-orang Syiah. Nah, kebanyakan orang-orang di Indonesia, teman-teman Indonesia itu antipati terhadap Syiah karena terlalu banyak mendapatkan informasi-informasi yang negatif tentang Syiah, terutama mengenai ritual-ritual Syiah. Nah, Mas Iqbal yang berada langsung di tengah-tengah mereka, apakah ketika lagi melakukan safar Arba'in ini melihat sesuatu yang aneh dari ritual-ritual Syiah, dari orang-orang Syiah? Mungkin kan selama ini selalu diidentikan perayaan Asyura itu diidentikan dengan mukul-mukul badan, melukai badan dan seterusnya. Apakah Mas Iqbal melihat itu, kemudian interaksi dengan orang-orang Syiah selama perjalanan bagaimana? Mungkin bahkan yang paling negatif ya, fitnah yang paling istilahnya paling kasar terhadap Syiah itu aktivitas mut'ah itu. Apakah Mas Iqbal melihat ada selama perjalanan 2-3 hari itu melihat ada istilahnya apa ya, transaksi untuk melakukan mut'ah itu? Ya mungkin Mas Iqbal bisa menceritakan langsung buat informasi buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Ini kalau akhirnya saya tarik ke tadi yang sudah saya sampaikan ya, bagaimana sebenarnya rasa penasaran saya pribadi itu kan juga ada. Saya kan juga punya teman Syiah di Indonesia, tapi cuma segelintir, ya 1-2 gitu. Mereka bercerita ke saya bagaimana sebenarnya begini begitu, nggak kayak di YouTube. Cuma saya kan berpikir, wah jangan-jangan teman saya itu takiyah aja tuh, bohongin saya aja gitu kan. Makanya ketika saya datang ke sana itu dalam bayangan saya, ini saya sampaikan berkali-kali di banyak forum ya, bagaimana saya datang ke satu tempat ketika tidak mungkin orang itu mentakiahi saya secara massal. Masa mau 20 juta orang mau bohong bareng-bareng ke saya, emang saya siapa gitu kan. Makanya yang nggak mungkin bisa dibantah adalah pengalaman saya ketika misalnya ikut sholat berjamaah. Saya bersama Tati Ismail waktu itu ya di Haram Imam Ali di Najaf itu, saya ikut sholat berjamaah dan terus menemukan loh, kok yang pokok-pokok ya sama tuh, Allahu Akbar juga, Al-Fatihah juga takbirnya, rukuknya juga, terus sujudnya juga, jumlah rakaatnya juga sama, meskipun mungkin dijamak lah ya kira-kira gitu. Terus itu aja ternyata tidak harus gitu ya. Terus kemudian paling yang berbeda itu kunut. Tapi saya pribadi ketika dari kecil sampai remaja itu hidup dan lahir dan dibesarkan dalam dalam kebiasaan berislam ala Muhammadiyah, itu ketika ketemu teman-teman NU pertama kali juga kaget, sama aja gitu kan. Kunut juga sama aja ketika subuh gitu ya. Terus kemudian turbah juga saya sudah mendapatkan penjelasannya. Paling bedanya cuma itu, dikit banget, sangat sedikit. Sementara yang fondasi-fondasi itu saya katakan sama. Dan itu yang membuat saya, loh ternyata nggak beda. Bedanya memang gitu ya. Gini, yang terasa berbeda itu dalam soal bagaimana histeria dalam soal penghayatan itu. Cuma lagi-lagi ya, ini saya personal sekali. Cuma itu pun juga ketika saya menghadapi teman-teman Nahdliyin dalam acara-acara haul atau acara-acara ziarah di sana, itu juga sama euforianya kan gitu. Saya merasa berjarak, ada perasaan, oh gini berbeda, tapi berbeda yang mana? Ternyata yang dasar nggak berbeda gitu kan. Terus yang dasar-dasar itu yang tadi ya, yang usulnya, hal-hal yang sifatnya usul itu nggak berbeda. Kembangan-kembangannya saja yang membuat berbeda. Itu pun kok saya lihat tradisinya banyak yang mirip dengan Nahdliyin. Itu waktu kita di ziarah di makam
Sayyidina Ali, itu Ustadz Ismail juga kayak gitu. Di sini tradisi tabaruk itu mirip NU gitu kan. Kita juga berdoa gini, memegang, itu kan juga penting untuk menciptakan sensasi dan sebagainya. Sampai sorban kafiahnya Ustadz Ismail itu sampai sekarang nggak saya cuci loh tadi. Karena sudah diusap baru, mata baru. Iya. Karena masuk ke sana, udah itu jadi bagian sejarah. Nah, begitu masuk ke ini ya, ke gambaran-gambaran tadi kayak yang latmiyah itu, saya terus dikasih cerita sama teman kita Ahmad, ini latmiyah. Latmiyah itu bukan ritual tapi tradisi saja. Hampir sama kayak orang mungkin sholawatan, terus terbangan atau apa, berjanjian kalau di pesantren gitu ya. Latmiyah menari dan sebagainya, tapi dari awal, dari ujung ke ujung sampai akhir, sampai di Karbala, saya tidak menemukan satupun yang memakai pisau gede-gede kayak di cerita-cerita itu ya. Jadi memang ya nari sambil mengucapkan puji-pujian gitu. Jadi memang tidak seperti berita-berita yang banyak beredar. Meskipun ya saya tidak hendak mengatakan ini sama persis kok Sunni Syiah, yang tidak, tetap berbeda. Ada sisi perbedaannya. Tapi kalau boleh saya simpulkan, yang hal-hal yang sangat mendasar itu sama. Yang berbeda adalah kembangan-kembangannya gitu. Meskipun ya kalau kita ngomong fikih yang detail-detail, ada sih percabangan-percabangan gitu. Saya sampai mengamati, oh wudunya begini, oh ternyata diusap, sampai struktur kerannya tuh, padasan kalau Jawanya itu ya agak beda. Karena memang bedanya bukan karena cara wudunya beda, tapi di Sunni dibasuh, di Syiah diusap. Tapi kan sama-sama dilap gitu lah. Itu saya amati sampai detail begitu. Sama-sama tapi kalau sampai mut'ah, terus orang kan kadang itu ada nggak stand mut'ah. Itu kalau saya mau kasar itu ala Jawa itu demo gitu. Kalau ada nggak bakal pulang kita. Masih banyak. Gitu. Orang memang kalau sudah ngomong kayak gitu, biasanya yang bermain adalah imajinasi, dan imajinasi terliar itu ketika yang nyerempet-nyerempet. Maka ketika hal yang asing itu, hal yang berbeda dengan keseharian itu, terus biasanya meletupkan pikiran-pikiran yang paling liar. Padahal ya boro-boro mau mut'ah, Ustadz Ismail itu sama istri beliau aja takutnya setengah mati itu kan. Oke. Mas Iqbal, menarik nih Mas, ya kan? Memang salah satu isu yang paling nyanter ya di dunia tasyayyu atau di dunia Syiah itu adalah mut'ah. Di mana orang-orang di luar Syiah itu mengatakan Syiah itu melakukan praktek Praktek mut'ah dengan cara yang brutal, bahkan adalah istilahnya yang masuk ke dalam kamar, dimatiin lampunya, siapa aja yang dipegang, siapa aja itu yang menjadi istri mut'ahnya. Itu sering kita dengar. Nah, di dalam perjalanan Arba'in ini adalah momentum bagi istilahnya acara umat Syiah kalau mau dikatakan, karena mayoritas yang datang ke situ ya Syiah, bukan dikatakan mayoritas lagi, memang dilakukan oleh umat Syiah. Seharusnya kalau hal itu ada, hal itu benar adanya, seperti tadi apa yang Mas Iqbal sampaikan, pasti ada dong stand-standnya dong, istilahnya kita kan stand-stand untuk mut'ah, di mana kita bisa masuk ke dalamnya, matiin lampu, tinggal kita ngambil siapa yang dapat, itu jadi milik kita, ya kan? Itu Mas Iqbal ngerasain hal-hal seperti itu nggak? Atau kalau boleh kita katakan, sebenarnya Mas itu jalan kan, tadi Mas Iqbal bilang jalan dari Najaf ke Karbala, Mas. Itu jalan kaki kah? Atau naik mobil? Itu yang pertama Mas ya. Terus yang kedua, apa sih yang ada di sana Mas? Mas bisa ceritakan nggak secara spesifik? Apa makannya gimana Mas Iqbal? Tinggalnya gimana? Lalu apalah istilahnya lah? Coba diceritakan Mas, gimana sih Mas? Kita pengen tahu lah keadaan yang ada di sana itu sebenarnya seperti apa sih? Ya itu loh Mas. Ya, kalau soal teknisnya ya, saya memang jalan kaki, tapi separuh jalan, terus waktu itu waktunya nggak nutut gitu ya, waktunya nggak cukup, terus kita naik bis ya, Ismail ya, jadi mungkin separuh jalan. Tapi di separuh jalan itu pun sudah pasti mewakili dari keseluruhan, bukan mewakili dalam arti lunas, bukan ya, tapi pemandangannya, realitas yang saya hadapi, yang saya simak itu tetap sama ya dari ujung ke ujung. Artinya yang saya lihat itu sudah menjadi sampel dari berbagai realitas yang ada di sana. Mulai soal ya semua berjalan, terus kemudian berbagai kalangan, lapisan manapun,
terus setiap orang di pinggir itu benar-benar berjuang untuk melayani, sampai anak-anak kecil yang menawarkan roti itu kalau nggak diambil itu mukanya kayak sedih gitu kan ya. Masya Terus ada Allah. yang menawari minyak wangi, terus layanannya macam-macam ya, sampai soal obat, apotek, dokter, terus kemudian Layanan ini pijat juga. apa Mijit reparasi katanya. HP, karena kan orang selalu kehilangan teman dan sebagainya kan, reparasi HP, Ada reparasi tas, HP juga reparasi ya? sepatu. Iya. Pijit gimana? Kata Ternyata saya ya, dengar juga untung ada lagi mijit kan, karena orang untung jalan nggak kaki itu ada. kakinya dipijit itu kalau capek. Untung nggak ada bengkel motor itu, karena nggak ada yang pakai motor ya. Nggak, karena jalan kaki saya Pijit dengar juga. ada pijit. Pijit juga ada. Dan ada juga bahkan ini tempat penitipan anak-anak, ketika orang tuanya istirahat terus anak-anak diajari main gitu Masya kan. Ya, Allah. ada kayak sekolah kayak PAUD-nya gitu PAUD kan, di ya. Indonesia ada PAUD-nya nah, gitu. Jadi intinya semua di sana itu memang pelayanan benar-benar membuat menggetarkan hati sekali gitu ya. Mas Iqbal Terus tidur tidurnya di mana dimanapun Mas juga selama bebas. perjalanan? Tidurnya Kenapa? di mana secara perjalanan? Selama perjalanan itu makan Tidur. waktu berapa hari, tidurnya di Tidurnya, mana, makannya. istirahatnya, makannya gimana? Apakah bayar istilahnya kayak gimana, Mas? Kalau makan tadi sudah saya sampaikan ya, semua makanan disediakan oleh warga masyarakat atau siapapun yang memang berkehendak untuk menyediakan di sana. Terus di setiap sepanjang perjalanan itu ada maukib atau posko-posko yang kita bisa tidur sembarang, bebas ya, mau tidur sekali jalan, mau jalan 1 kilo langsung tidur juga bisa aja, karena di setiap tempat ada. Oke. Ada juga kasurnya, ada bantalnya dengan berbagai level ya, yang paling mewah sampai paling sederhana ada gitu. Intinya kalau soal fasilitas itu tetap spiritnya spirit pelayanan tadi, dan semuanya adalah dari A sampai Z semuanya ada. Nah, kalau tadi ya balik ke tadi isu-isu soal pertanyaan nikah mut'ah dan sebagainya, memang yang paling mudah dibayangkan orang itu adalah imajinasi paling liar, yang paling primitif dari manusia, hal-hal yang sifatnya seksual. Seolah-olah kalau di sana terus brutal gitu ya, terus orang bisa melawan jenis dengan semaunya. Padahal yang saya lihat justru kebalikannya. Di saat manusia itu berjubel dengan berjubel ya kayak haji gitu, berjubel itu justru tidak ada terdengar tentang pelecehan seksual. Terus kemudian yang berjalan itu juga nggak ada misalnya mas-mas yang di pinggir-pinggir sweet-sweet godani, kalau ada mbak-mbak lewat cantik itu nggak. Padahal orang cantik, mohon maaf ini ya, di sana orang cantik banyak sekali. Terus bahkan menjaganya itu luar biasa. Saya dimarahi oleh seorang kawannya Ahmed, bukan kawan waktu itu ya, dia penjaga gitu. Saya lupa itu di mana, ketika kan saya kepengen menangkap adegan bagaimana ibu-ibu itu juga duduk-duduk beristirahat begitu kecapean gitu. Terus ketika saya foto ada yang tidur, dimarahin, nggak boleh memotret perempuan yang sedang tertidur, nggak boleh, itu nggak boleh. Saya sampai dimarahi beneran itu. Subhanallah, Ustadz Ismail waktu itu nggak ada di dekat saya, nggak tahu. Iya. Terus bagaimana ketika saya foto mbak-mbak gitu, semuanya pada menutup muka, bukan yang burka, nggak pakai burka ya teman-teman, mereka pakai hijab hitam biasa, wajah terlihat, tapi ketika saya memotret tanpa izin itu mereka melindungi diri mereka. Jadi tidak kok terus yang silakan semacam itu, semua tetap terjaga dengan sangat baik dan tetap dalam penghormatan, situasi penghormatan yang selayaknya begitu. Terus ketika misalnya antrian makanan itu juga dipisah dengan baik, tidak kok terus yang ketat sekali, enggak, karena yang membagi juga, saya juga ikut membagi kepada ibu-ibu begitu, tapi nggak ada yang kerumunan yang sampai senggol-senggolan segala macam. Jadi kebrutalan yang bayangan primitif banyak orang itu jauh dari itu. Iya. Boro-boro stan nikah mut'ah ya, stan pacaran aja nggak ada. Stan ta'aruf ya Mas Iqbal ya. Mas, menarik Mas. Satu lagi mas, terkait tentang Syiah ya Mas ya. Kita berbicara tentang Syiah di Irak, ya kan Mas. Yang istilahnya image yang ada di masyarakat Indonesia, ya kan, Syiah itu tuh adalah teroris Mas, kan gitu Mas. Wah, jangan ke Syiah, Syiah itu teroris, Syiah itu istilahnya orang-orang yang sangat kejam. Bahkan ada tuduhan jangan sampai ke Iran, jangan sampai ke Irak, kalau di sana kalau ketahuan kamu ini orang Sunni, ya kan, kamu akan dibunuh, akan disembelih lah segala macam. Itu yang kita pernah dengar lah, dan kita selalu dengar itu di media sosial, di tempat-tempat lainnya. Nah, sekarang Mas berada di sana. Bagaimana sih Mas sikap orang-orang Syiah terhadap Mas? Istilahnya, apakah benar mereka itu kejam? Apakah benar ketika
diketahui Mas ini seorang Sunni, ahli sunnah, apakah mereka mengadakan istilahnya melakukan satu diskriminasi atau mengucilkan Mas, mendolimi Mas, atau mungkin wah ini Sunni, udahlah sana aja saya nggak mau melayani Sunni, saya nggak mau berbicara sama orang Sunni, atau mungkin istilahnya Mas diteror mungkin ya? Gimana Mas? Coba Mas. Psikologis. Tentang diskriminasi kepada Sunni itu saya rasakan memang di sana. Saya rasakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sambutan yang berlebihan. Karena gara-gara saya diketahui Sunni, saya malah dijamu oleh Syekh Jalal segala macam ya, salah satu tokoh utama pemimpin spiritual dari milisi sipil terbesar di Irak waktu itu, ya itu sesuatu yang memang yang saya kira andai Ustadz Ismail datang bersama teman Syiah dari Makassar gitu, nggak akan disambut seperti itu. Tapi justru karena saya Sunni, saya dijamu dengan luar biasa. Iya. Dan itu nggak cuma di tempat Syekh Jalal waktu itu ya, tapi juga di beberapa titik gitu ketika dikenalkan oleh kawan kami Ahmed Tamimi gitu, dia katakan ini Sunni dari Indonesia, wah langsung kita we are brother dan sebagainya. Jadi bayangan-bayangan tentang ketidakramahan itu berkebalikan dengan bahkan saya pribadi awalnya takut ya, karena ketika di Kufah itu saya sholat sendiri aja, sholat tahiyatul masjid gitu, saya kan nggak sedekap karena takut, jangan-jangan nanti saya kalau kelihatan berbeda saya dihajar massa, dipukuli dan sebagainya. Tapi ternyata saya malah dimarahi sama teman, kamu nggak perlu kayak gitu, sholatlah dengan caramu sendiri, dia bilang gitu. Dan saya menyaksikan langsung ketika di satu titik waktu itu, saya nggak dengan Ustadz Ismail ya, ada orang sholat di Mauqib sendiri dan dia sholat sedekap gitu. Wah ini Sunni, dia pakai topi adat Pakistan gitu. Itu saya lihat, loh kok orang-orang biasa saja gitu, bahkan nggak terus ngelihat kayak heran tuh, nggak biasa aja, karena memang ternyata di situ sudah sangat biasa ya, teman-teman Sunni yang ikut bergabung di Ziarah Arba'in itu banyak sekali, jadi itu sudah sangat biasa gitu. Jadi satu, kalau dalam soal kesunnian itu nggak ada masalah sama sekali ternyata. Meskipun pada awalnya saya juga cemas, saya harus mengakui saya awalnya takut juga gitu, kok beda sendiri, sungkan juga gitu kan. Tapi ternyata jauh dari itu. Itu sementara kalau soal masyarakat Iraknya sendiri, itu kalau soal keramahan, kadang keramahannya sampai menjadi sesuatu yang di luar bayangan saya. Misalnya gini, ketemu ya mengucap assalamualaikum, dia keluar ke toilet, balik lagi ya assalamualaikum lagi, saya sampai bingung sebenarnya gimana. Kalau kita orang Indonesia kan enggak, udah seharian ketemu ya salam, ketemu satu kali nanti bolak-balik lagi. Tapi sana keramahannya seperti itu. Terus soal Iran, kebetulan saya belum pernah ke Iran, tapi insya Allah saya berencana dengan teman-teman itu mau jalan-jalan bareng bulan September ya ke Iran. Cuma memang itu karena persoalan rute yang tidak efektif, malah kebanyakan jalan-jalan piknik aja, bukan ziarah ya, bahkan nggak sempat ke Mashhad. Jadi itu saya meyakinkan teman-teman, di Iran itu aman loh gitu. Beneran itu. Terus ada yang cerita, ada teman yang tinggal di Australia mau ikut juga. Iya, aku punya teman dari Afghanistan, dia katakan kamu harus ke sana, dia jauh lebih ramah dari kalian orang Indonesia. Kamu harus ke sana gitu. Akhirnya besok Tat Ismail kalau sempat kita ketemu ya, karena mungkin saya nggak confirm juga, tapi cuma ke Teheran kalau sempat ketemu, itu teman-teman yang ikut itu kebanyakan ya tampang-tampang sekuler gitu, yang non Muslim juga banyak yang ikut dan mereka merasa aman ketika yang mengajak saya. Jadi kita lihat langsung bagaimana Iran, bagaimana orang-orang Syiah di Iran itu bukan orang yang dikit-dikit kepengen ngebom orang lain. Iya. Gitu Tat. Ya Mas, menarik Mas ya dari apa yang antum ceritakan tadi. Jadi pertanyaan berikutnya itu dari apa yang antum rasakan semua itu, apakah Mas Iqbal ingin kembali lagi merasakan sensasi yang sama, ingin kembali di waktu ke depan, ingin kembali melakukan perjalanan ini, atau merasa cukup satu kali saja selama ini? Yang jelas saya belum lunas ya Tat. Itu kan kemarin belum 80 kilo. Itu harus diulangi yang benar-benar lunas dan nggak boleh diganggu macam itu. Benar. Mas, saya pernah ngelihat Facebook Mas. Bahkan saya ngelihat Mas itu naik helikopter ya Mas. Coba ceritain itu gimana tuh Mas? Ya. Kok bisa itu Mas? Kalau helikopter itu sebenarnya bonus aja ya. Bonus ya. Tiba-tiba kena jenderal dan orang. Saya ketika di buku itu mungkin salah narasi ya, dikiranya dari titik terakhir itu terus diantar pakai helikopter, enggak, itu cuma sightseeing aja 10 menit di atas gitu ya. Dan memang
di sana sebenarnya helikopter banyak banget ya, memang berkeliaran untuk memantau suasana. Jadi ketika terus kebetulan punya akses ke ada nongkrong sama tokoh-tokoh penting di Irak seperti tadi saya sampaikan, terus dapat akses aja ke situ. Tapi itu bikin orang ya ada yang mengira waduh helikopter perang, apa di sana suasana perang. Saya juga harus luruskan itu. Enggak, itu helikopter tentara tapi buat piknik aja itu. Buat foto-foto ya di atas ya. Ngambil view-nya, ngambil angle-nya tuh bagus banget itu. Kan waktu itu Bib ngajak ke teman, dia bilang, Mas Iqbal bilang, bisa enggak saya naik ke atas ke atas bangunan gitu, di atas gedung untuk bisa foto ke bawah. Dia bilang gimana kalau naik helikopter? tawarannya malah lebih tinggi lagi. Ada istilah di kita kan minta hati dikasih jantung. Dikasih jantung minta hati. Tapi ini kebalikannya. Malah kita yang ditawarkan hal yang lebih besar oleh mereka. Oke. Ya, gini Mas, tadi kan sempat disinggung sedikit tentang buku yang Mas tulis ya, Lelaki Sunni di Kota Syiah, tentang ternyata di luar ekspektasi Mas Iqbal mengenai terkait respon masyarakat tentang buku ini. Bisa Mas Iqbal ceritakan respon masyarakat sendiri terhadap penerbitan buku ini gimana, Mas? Baik, saya malah baru sadar teman-teman di situ belum ada yang pegang bukunya ya. Karena rencana saya kantornya besok September ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen nyimak ya, ini bentuknya kayak gini. Besok insya Allah September baru saya antar ke Ustadz Ismail ini. Soal respon jelas ya. Yang pertama saya mengukurnya dari media sosial. Saya tidak pernah, sedikit sekali bahkan mungkin 1 dibanding 1000 ya yang memberikan respon negatif. Yang lain itu satu suka dengan ternyata seperti yang tadi saya sampaikan ya, banyak yang gitu toh ternyata. Jadi banyak yang merasa satu mendapatkan informasi yang benar-benar berbeda dari apa yang sebelumnya mereka yakini gitu. Yang kedua, mereka ya merasa meminjam mata saya karena mata saya yang turun ke lapangan terus menceritakan langsung ke mereka. Yang ketiga, mereka bahkan ikut merasakan suasana emosional dan mengatakan, oh iya saya di Indonesia itu cucu tercinta Rasulullah. Kok kita begitu jauh? Gitu. Bahkan gini, ini tambahan kecil. Ketika kemarin saya ngajak teman-teman, ayo kita jalan-jalan ke Iran. Itu kan banyak ya yang mengira Karbala itu bukan di Irak tapi di Iran. Itu banyak sekali yang salah. Iya, benar. Jadi sampai ada beberapa teman, aku ikut. Berarti kita besok jalan kaki. Enggak, ini Iran loh. Jadi ada sampai ada yang bayar DP karena mengira itu ada. Begitu saya ini beneran, ya udah nggak jadi, saya kembalikan uangnya. Saya pengen ikut. Terus ada lagi temen yang saya ajak ke Iran nggak tertarik, pengennya kalau besok mau ke Karbala, ajak saya Mas. Dia benar-benar pengen ikut ke sana. Walaupun ya saya nggak tahu apakah bisa menemani mereka atau tidak gitu. Artinya dari situ kita lihat respon teman-teman yang sebelumnya bahkan tidak tahu ada jihad akbar. Itu akhirnya jadi kepingin benar-benar bergabung. Itu kan luar biasa sekali. Kemudian kalau yang tidak kepingin ikut pun itu menyimak cukup serius. Terus kemudian kemarin baru beberapa hari yang lalu itu kan ada di acara pameran buku, ada diskusi tentang buku ini juga. Yang menyimak di live saya juga cukup banyak. Yang datang di acara Senin pagi loh. Senin pagi itu kan yang datang cuma pengangguran kalau di Indonesia kan ya. Acara Senin jam 10 diskusi buku itu yang datang ke situ jelas nggak mungkin pegawai negeri atau pegawai perusahaan itu aja cukup ramai. Belum lagi diskusi di Bandung 2 kali ada cukup antusias, teman-teman tidak ada yang tidak ada respon negatif begitu. Alhamdulillah. Dan ya sampai kemudian insya Allah minggu depan di Makassar. Nanti semuanya akan saya rangkum jadi cerita. Insya Allah nanti kalau kita ketemu saya ceritakan detail lagi. Tapi overall memang nggak ada, ya paling 1% aja yang sempat merebut gitu. Selebihnya itu merasa mendapatkan informasi baru, merasa bahkan mendapatkan kesadaran baru ya soal kedekatan dengan saya tadi. Terus kemudian di level yang lebih merasa kepingin ikut bergabung. Iya. Oke, Mas Iqbal, terima kasih banyak nih. Kita nggak terasa waktu udah hampir mau 1 jam nih.
Sebelum kita mengakhiri, Mas Iqbal, tolong dong, boleh dong kasih kita pesan-pesan atau closing statement lah. Silakan Mas Iqbal. Baik, closing statement-nya apa ya? Closing statement-nya adalah kita berada pada situasi, pada zaman ketika informasi itu gampang sekali dikreasi, gampang sekali dibuat semau-maunya oleh siapapun yang punya kepentingan apa-apa gitu. Makanya salah satu cara yang masih cukup efektif untuk menemukan informasi-informasi atau fakta-fakta yang akurat itu ya memang kita harus bersentuhan langsung gitu, bersentuhan, berjumpa, berkomunikasi langsung, tidak cuma lewat prasangka-prasangka dan cerita-cerita dari orang lain. Dan itu yang nanti akan membentuk kenyamanan kita dalam konteks ini adalah dalam persaudaraan sesama Muslim. Gitu. Santum. Terima kasih Mas Iqbal, sangat menarik sekali dari awal sampai akhir, isinya istilahnya daging semua ini. Bener. Istilah yang terakhir yang Mas Iqbal sampaikan, istilahnya kalau mau mengetahui tentang hal yang istilahnya yang aktual itu kita harus melihat secara langsung ya. Ada salah satu pepatah dari Iran yang mengatakan Shinidan keibuvat monande didan. Kapan sih mendengar itu akan sama seperti melihat secara langsung? Sehingga baiknya ketika kita mau menemukan satu kebenaran, jangan hanya kita melihat, tapi kita harus perlu membuktikan. Jangan hanya kita mendengar dari sana sini, tapi kita harus membuktikannya, kita harus melihatnya, kita harus merasakannya. Merasakan langsung. Merasakan. Oke, terima kasih banyak Mas Iqbal. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Mungkin ya Mas Iqbal ini orang sibuk ya. Kita minta maaf telah memakan waktunya, menyita waktu Mas Iqbal ini. Oke Mas Iqbal, kapan-kapan kita ketemu lagi dalam podcast selanjutnya atau mungkin kita ketemu secara langsung September nanti di Iran ya, Mas Iqbal ya. Oke, masyarakat Indonesia dan juga pemirsa dari podcast Tabyin, terima kasih untuk menemani kita dari awal acara sampai akhir. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode-episode yang selanjutnya. Ya, atas kekurangannya kami minta maaf. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.